Terima kasih banyak, Imel. Malam ini saya benar-benar merasa puas. Kamu memang luar biasa. Ah, Om bisa aja. Aku kan selalu berusaha kasih pelayanan yang maksimal. Apalagi kalau Om sudah royal gini. Ya buat Om, uang bukan masalah. Yang penting Om bahagia dan kamu juga ikut bahagia. Tentu saja bahagia, Om. Lihat nih, banyak sekali kan. Dengan uang segini, aku bisa beli tas baru, make up, atau mungkin jalan-jalan. Hidup itu kan harus dinikmati. Betul nggak, Om? Benar Mel, nikmati selagi bisa. Dunia ini keras, yang penting kita pintar cari kesenangan. Aku nggak mau hidup susah lagi. Kalau ada yang membuat aku bahagia, ya aku juga harus kasih yang terbaik dong. Kamu memang pintar Mel. Om yakin banyak yang ngantri buat kamu. Ya jelas Om, tapi aku maunya sama Om aja lah. Kan Om sudah member. Pokoknya bakal aku kasih perlakuan yang istimewa deh. Kalau urusan menggoda, kamu memang jago ya. Om harus segera pulang biar istri tidak curiga. Siap Om, jangan lupa balik lagi ya. Aku tunggu. Kalau begini terus, aku akan cepet kaya nih. Dan aku bisa beli apapun yang aku mau. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Mel, kamu kok baru pulang subuh gini? Sudah sholat belum? Ih, Bu, aku capek. Jangan nanyain sholat dulu deh. Nah, sholat itu bukan beban, itu kewajiban kita. Ibu cuma khawatir kamu pulang malam terus, bahkan pagi, dan kamu lupa sama kewajiban. Bu, aku itu udah gede. Jangan diatur-atur terus. Aku tahu kok apa yang harus aku lakuin. Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu, Mel. Ibu tahu uang kamu banyak, tapi cara kamu cari itu nggak halal, nak. Halal bisa bikin kita kenyang, Bu. Bisa bayar utang, bisa beli beras, bisa beli apa yang kita mau. Aku butuh uang itu cepat, Bu. Tapi bukan dengan cara yang haram, Mel. Menjadi obrolan semua lelaki. Hati ibu rasanya hancur. Ibu sudah gagal mendidik kamu. Udah Bu, jangan ceramain aku terus. Aku capek dengerinnya. Kalau ibu gak suka, ibu pura-pura gak tahu aja. Di luar sana masih banyak pekerjaan yang halal, nak. Ibu gak ngerti. Aku udah pilih jalan ini dan aku gak akan berhenti. Ya Allah, bukakan pintu hati anak saya sebelum terlambat. Ibu gak usah repot-repot deh ngedoain aku. Ibu doain aja diri ibu sendiri yang udah tua dan yang udah mulai sakit-sakitan. Ya ampun Mel, itu kamu. Pangling banget. Kamu cantik dan kinclong begini. Ya beginilah, udah beda sama dulu. Masa hidup mau diem di tempat aja? Ih, bener Mel. Kamu sekarang kelihatan kayak artis. Bajunya aja bagus. Pasti mahal itu ya. Tapi Mel, maaf ya, bukannya apa-apa. Memang cantik dan mewah sih. Cuma sayang, jalannya itu loh, bukan kerjaan halal kan. Ini hidup saya, urusan kerjaan saya. Kenapa sih Porodia ikut campur? Iya sih. Ya gimana ya? Tiap orang kan punya pilihan. Lagian kalau hasilnya nyata kayak gini, siapa yang gak mau? Maaf ya Mel, tapi uang haram itu gak berkah. Percuma tampilan mewah, tapi kalau hati gelisah terus. Hati saya baik-baik aja kok. Justru sekarang aku bisa beli apa yang aku mau. Dulu waktu miskin gak ada yang peduli. Sekarang giliran saya udah terlihat, malah pada sibuk ngurusin hidup saya. Kita dulu gak bisa bantu apa-apa pas email susah. Tapi ya kalau ingat dosa juga ngeri Mel. Serem ih. Saya ngomong gini bukan buat ngejatoin kamu. Saya cuma kasihan sama kamu, sama ibu kamu. Kamu bisa cari jalan yang lain. Cantik kayak kamu gak harus kerja kayak gitu.
Udah cukup, jangan so jadi orang suci deh. Kalian gak tahu kan gimana rasanya lapar, gimana rasanya diinjak-injak orang gara-gara miskin. Sekarang aku udah bisa berdiri, malah dibilang hina. Dan yang terpenting, saya gak kayak ibu-ibu yang kerjanya cuma ngomentarin hidup orang lain. Jangan marah Mel, kita cuma ngobrol kok, jangan dianggap serius. Udah males, saya gak punya waktu, buang-buang energi aja dengerin ceramah kalian. Semoga dia cepat sadar ya. Tapi jujur aja, saya juga iri lihat dia secantik itu. Bu Koko mau jadi wanita malam? Enggak Po, saya takut sama dosanya. Bu Eri dari mana? Saya habis dari warung sebentar, beli makanan. Perut saya kosong, tapi badan juga lagi gak enak Pak RT. Kalau badan gak enak, mestinya istirahat aja di rumah. Jangan dipaksakan keluar, Bu. Iya Pak RT, tapi kalau gak keluar, saya gak ada yang beliin makan. Mau gimana lagi? Ngomong-ngomong, si Email gimana kabarnya? Kok jarang kelihatan ya? Biasanya kan sering mondar-mandir. Saya sudah gak mau berharap banyak sama dia. Dia sudah bikin saya kecewa. Sabar ya Bu. Semoga suatu saat Email bisa sadar dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi tiap kali inget dia, hati saya langsung sakit. Rasanya berat sekali punya anak yang sudah gak mau nurut lagi. Kalau begini terus, kesehatan ibu juga akan terganggu. Jangan dipendam sendiri ya Bu. Curhat aja sama kita. Iya Bang Udin. Aduh, kepala saya sakit. Din, tolong anterin Bu Eri pulang. Kasian sendirian, takut jatuh. Gak sama Pak Rete aja nih. Sama kamu aja Din, asam urat saya tiba-tiba kambuh. Selalu deh, bagian kayak gini dikasihnya ke Udin. Saya bisa pulang sendiri kok Bang Udin. Ayo Bu, gak apa-apa. Udin antar pulang, biar ibu bisa cepat rebahan. Makasih ya Bang Udin, saya jadi merepotkan. Gak repot kok Bu, yang penting ibu sehat selalu ya. Email kan? Via, lagi makan di sini juga. Iya Mel, kebetulan kantor aku di sebelah kafe ini. Mau ada meeting dengan klien. Kamu sendiri? Iya nih, sambil nunggu seseorang. Aku masih gak nyangka ya, dulu kita sering bolos bareng. Sekarang kamu bisa berubah secepat ini. Sahabat lama yang sekarang udah kelihatan wow banget. Ya begitulah, kalau mau pintar cari peluang, hasilnya juga bisa dirasain. Sekarang aku bisa dapat duit puluhan juta sebulan. Puluhan juta? Serius Mel? Aku kerja kantoran aja gajinya pas-pasan. Rasanya gak cukup buat gaya hidup. Ya beda lah Via, aku memang ambil jalan yang gak semua orang itu berani ngambil. Klien-klien aku itu royal, bayarannya sekali ketemu aja bisa buat hidup berbulan-bulan. Wah, keren banget. Kamu kerja apaan emang? Aku memberi kesenangan untuk para lelaki. Ya ampun Mel, maaf, kamu jadi pelacur. Gak usah malu-malu gitu kali Vi, santai aja. Tapi apa kamu gak takut dengan pekerjaan itu? Awalnya iya, tapi kalau udah terbiasa semua jadi ringan. Belum lagi diomongin orang-orang di kampung. Yang penting duit ngalir aja sih. Bisa belanja ini itu, bisa nongkrong di tempat kayak gini tiap hari. Hidup aku senang. Ya udahlah, peduli banget sama omongan orang ya kan? Yang penting apapun yang kamu mau bisa terwujud. Iya Vi, yang penting hidup aku bahagia. Daripada mereka udah hidupnya pas-pasan tapi suka gosipin orang. Kamu udah lama nunggu di sini? Belum kok Om. Ya udah, ayo sayang.
Via, aku mau ke sana dulu ya. Iya Mel, sayang banget ya kita ketemunya cuma sebentar. Padahal aku masih mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Kamu paham lah dengan pekerjaan aku begini, harus selalu siap kalau dipanggil. Kamu ngerti kan? Iya Mel, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Berkabar aja ya. Dah. Bu Eri katanya lagi sakit. Kok keluar rumah? Ibu mau kemana? Saya mau ke warung. Badan ini lagi panas dingin, tapi harus minum obat. Di rumah nggak ada makanan. Astagfirullah. Terus si email kemana bu? Anak itu mestinya yang urus ibunya, bukan malah bikin ibu jalan sendiri begini. Jangan tanya soal email lagi, Po. Hati saya sudah terlalu sering kecewa. Saya nggak mau berharap apa-apa darinya. Iya bu, saya juga kesel lihat si email sekarang. Dandanannya cantik, nongkrong sana sini, tapi dari hasil yang kagak bener. Ibunya yang melahirkan juga ditelantarin gitu aja. Anak kok tega banget ya. Saya juga tidak mau menerima apapun pemberian dari email. Biar email sadar bahwa pekerjaannya itu salah. Aduh ay. Bu Eri, kok keluar rumah? Kan Bu Eri lagi sakit. Aduh, wajahnya aja pucat banget. Iya Bang Udin, saya harus beli makanan dulu. Soalnya saya harus minum obat. Beliin makan sana sama Bang Udin. Kasian tuh Bu Eri. Pok Rodia, bukannya Udin gak mau bantuin Bu Eri. Tapi Pok Rodia kan biasanya jam segini udah masak. Coba dong bagi sedikit makanannya. Sekalian dianterin ke rumahnya Bu Eri. Kasian loh. Gak usah Bang Udin, saya gak enak rasanya merepotkan orang lain. Enggak kok Bu, Pok Rodia juga memang mau membantu, ya kan Pok? Pok Rodia. Iya Bu, kebetulan saya udah masak, nanti saya anterin aja ya lauknya ke rumah. Nah gitu dong Pok, kan cakep. Ya udah Bang Udin, anterin Bu Eri pulang dah, kasian tuh. Kayaknya Udin cocok jadi bodyguardnya Bu Eri nih. Hahaha. Ya Allah, orang lain masih peduli sama saya, tapi anak sendiri gak pernah peduli dengan saya. Rasanya hati ini perih sekali. Iya Bu, saya ikut sedih dengarnya. Email benar-benar keterlaluan. Sudah Bu, jangan dipikirin dulu. Semoga email bisa segera berubah ya Bu. Bu, Ibu, aku pulang. Mana sih? Kok nggak nyambut anaknya? Badan ibu rasanya lemas, Nak. Aduh Bu, sakit lagi. Hidup ini jangan manja gitu dong. Kalau sakit terus, siapa yang ngurus rumah nanti? Beberes, masak. Kamu keterlaluan ya email. Nih Bu, uang buat beli obat, buat beli makanan enak. Jangan banyak alasan. Ambil lagi uang itu Mel. Ibu gak mau, ibu gak sanggup makan dari hasil kerja yang haram. Haram apanya? Ibu pikir zaman sekarang itu gampang cari uang. Aku banting tulang, kerja siang malam, terus masih dibilang haram. Uang itu memang banyak, tapi bukan rezeki yang berkah. Ibu lebih rela lapar daripada mengisi perut dengan sesuatu yang Allah murkai. Ibu selalu nyalain aku. Padahal kalau nggak ada aku, ibu nggak bisa hidup enak kayak sekarang. Semua kebutuhan ini dari siapa? Dari aku. Ibu bukan butuh uang kamu. Ibu butuh kamu kembali ke jalan yang benar. Ibu gak mau mati dalam keadaan ngelihat anaknya terus-terusan dalam dosa. Udah Bu, kalau ibu gak mau terima, ya udah. Jangan harap aku bisa berubah cuma karena omongan kayak gitu. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Jangan biarkan dia tenggelam terlalu jauh. Mel, kamu mau kemana? Urusan saya, gak perlu ikut campur.
Saya cuma kasihan Mel, ibu kamu di rumah lagi sakit-sakitan, tapi kamu malah sering pergi. Coba pikir, Bu Eri itu udah tua, dia butuh perhatian kamu. Dan satu hal yang harus kamu tahu ya Mel, Bu Eri itu guru ngaji saya waktu saya kecil. Bu Eri itu orang yang sangat baik, orang yang sangat berjasa di kampung Kincir. Porodiah, jangan sok jadi pahlawan deh. Empo tahu apa tentang hidup saya? Uang yang saya kasih aja ibu gak mau terima. Lagian dia bisa tinggal di rumah yang enak, nyaman, berkat siapa kalau bukan karena saya? Saya juga kalau dikasih duit haram mikir lagi, uang itu gak ada artinya. Ibu kamu cuma pengen kamu tobat, berhenti jadi pelacur, bekerja dengan cara yang baik dan mendapatkan hasil yang halal. Tahu apa empo soal hidup saya dan keluarga saya? Kasian ibu kamu, udah tua, anaknya cuma kamu. Siapa lagi yang mau diharapkan lagi selain kamu, Mel? Coba kamu pikir lagi deh sebelum semuanya terlambat. Udah, saya males ngomong sama orang-orang kampung. Permisi Bu, maaf ganggu sebentar. Iya Mbak, ada apa ya? Perkenalkan, saya Rani. Saya sales perhiasan. Ini dengan ibu siapa? Saya Rodiah, sales perhiasan. Mau ngapain Mbak? Begini, minggu depan saya mau ngadain demo perhiasan di kampung ini. Ada banyak promo besar-besaran, diskon khusus juga. Saya harap ibu-ibu di kampung ini bisa datang. Wah, menarik juga ya. Jadi kita bisa lihat-lihat langsung. Iya, betul Bu. Saya minta tolong Ibu Rodiah ajak ibu-ibu yang lain ya, biar lebih rame. Iya Mbak, nanti saya kabarin deh ke yang lain. Makasih Bu, semoga kita selalu diberi nikmat sehat dan kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Mel, kok bengong aja? Tumben kamu diem, biasanya selalu ceria. Aku lagi kepikiran, aku ketemu ibu-ibu di kampung. Dia itu emang udah terkenal banget, orangnya julid, tukang gosip, dan dia nyindir soal pekerjaan aku. Ngapain juga kamu ambil pusing omongan orang kampung itu? Mereka cuma iri, kamu lihat aja diri kamu sekarang. Cantik, mewah, bisa beli apa aja. Itu bukti kalau kerjaan kamu jauh lebih menguntungkan daripada mereka. Tapi memang betul, pekerjaan aku ini haram dan terhina. Aku takut, Vi. Takut apa? Takut miskin? Takut gak bisa belanja? Mel, sadar dong, kalau kamu berhenti, mau kerja apa? Jadi tukang kasir? Jadi pelayan warung? Gajinya gak akan cukup buat beli barang-barang mewah. Aku cuma gak mau terus-terusan dihina. Rasanya capek. Malam keluar, siang tidur, orang-orang ngomongin aku di belakang. Cuek aja sih, bau happy aja. Kadang omongan orang kampung itu justru bikin aku mikir, apa benar selama ini aku salah jalan? Ya terserah kamu sih, aku juga kan gak bisa bantu apa-apa ke kamu. Tapi kalau kamu bisa berubah menjadi lebih baik, aku juga ikut senang Mel. Sudah sebaiknya juga kamu mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya juga kalau dikasih duit haram mikir lagi, uang itu gak ada artinya. Ibu kamu cuma pengen kamu tobat, berhenti jadi pelacur, bekerja dengan cara yang baik dan mendapatkan hasil yang halal. Pak RT, Bang Udin. Tumben main ke pos ronda, ada apa Mel? Iya, biasanya malam-malam gini mau berangkat kerja. Saya bingung Pak RT, lagi pengen curhat aja. Saya udah lama kerja, tapi kerja saya bukan kerjaan yang halal. Orang-orang banyak ngomongin saya. Kalau terus lanjut, saya takut makin dihina orang. Tapi kalau berhenti, saya juga nggak tahu harus kerja apa lagi. Saya ngerti Mel, kadang hidup itu penuh pilihan sulit. Tapi yang penting kamu sadar dulu, itu tandanya hati kamu masih peka, masih ada niat baik. Jangan anggap remeh perasaan itu. Betul Mel, kamu masih muda. Kalau kamu niat berubah, masih banyak jalan. Jangan mikirin nanti kerja apa.
Yang penting berhenti dulu dari yang bikin dosa. Saya takut kalau nanti hidup saya susah. Rezeki itu dari Allah, Mel. Selama kita cari dengan jalan yang halal, sekecil apapun pasti membawa berkah. Justru uang haram itu gak akan pernah bikin tenang. Lihat ibu kamu sekarang. Bukankah dia lebih butuh anaknya berada di jalan yang benar daripada pulang membawa uang yang banyak dan uang itu haram? Jangan minder, banyak orang kecil di kampung ini yang bisa hidup walau seadanya. Kamu juga pasti bisa, asal ada niat, ada usaha, jangan takut miskin. Saya beneran capek Pak RT, capek dihina, capek pura-pura bahagia. Tapi kadang uang itu bikin saya goyah lagi. Manusia memang sering goyah, tapi setiap orang yang mau berubah pasti akan Allah kasih jalan. Kamu cuma butuh tekad, mulailah sedikit-sedikit. Pokoknya jangan nyerah ya Mel, kamu punya potensi, jangan takut mulai dari bawah. Kalau kamu serius tobat, kami dukung banget deh. Makasih ya Pak RT, Bang Udin, saya jadi agak lega. Semoga saya kuat ambil keputusan yang benar. Bu, aku mau minta maaf. Selama ini aku sudah banyak bikin ibu kecewa, bikin ibu sedih. Nak, ibu gak pernah benci sama kamu. Ibu cuma sedih lihat jalan yang kamu pilih. Kalau sekarang kamu sadar, itu sudah cukup bikin ibu lega. Iya bu, aku sekarang sadar. Aku gak mau lagi hidup kayak kemarin. Aku janji mulai hari ini aku mau perbaiki diri. Aku mau memulai hidup dari awal. Alhamdulillah nak, ibu senang dengarnya. Tapi kamu mau kerja apa kalau sudah berhenti? Aku sudah pikirin bu, untuk sementara aku mau jual gorengan keliling aja dulu. Emang gak seberapa sih, yang penting halal dan yang penting aku bisa cari rezeki yang berkah. Ibu bangga sama kamu, walau sederhana, yang penting halal. Rezeki kecil kalau halal, insya Allah jadi berkah. Iya bu, aku cuma pengen ibu sehat, pengen ibu tenang. Aku nyesel banget selama ini cuma bikin ibu sakit hati. Sudahlah nak, yang lalu biarlah jadi pelajaran. Ibu sudah maafin semuanya. Sekarang jalani aja niat baik kamu. Ibu yakin kamu bisa. Oh iya, untuk modalnya nanti pakai uang tabungan ibu saja ya. Makasih ya bu, doain aku biar dagangan aku nanti laris. Biar aku bisa buktiin kalau hidup jujur itu lebih tenang. Amin nak, ibu akan selalu doain kamu. Ibu percaya kamu bisa berubah jadi anak yang lebih baik. Gorengan, masih anget. Silahkan dibeli, murah meriah. Itu bukannya email, Po. Bukannya dia kerja jadi wanita malam. Iya bener, sekarang kok jualan gorengan. Ibu-ibu, saya jualan gorengan nih. Ibu-ibu mau beli gak? Murah meriah kok harganya. Sekarang udah tobat, Mel. Lagi gak pengen gorengan, Mel. Biarpun saya pengen, saya gak bakal beli. Takut modalnya pakai uang haram gak sih? Saya tahu bu, masa lalu saya memang buruk. Tapi saya mau berubah. Dan modal yang saya pakai ini juga uang dari ibu saya. Ya tapi Mel, orang sini pasti susah lupain apa pekerjaan kamu sebelumnya. Iya bu, saya ngerti. Tapi saya sekarang benar-benar mau berubah. Saya udah janji, saya gak mau lagi jalanin hidup yang hina. Saya cuma pengen cari rezeki yang halal, walau cuma dari jualan gorengan. Omongan gampang, Mel. Siapa yang jamin kamu udah beneran tobat? Saya tahu orang mungkin gak percaya, tapi biarlah waktu yang membuktikan. Saya cuma minta kesempatan buat buktiin kalau saya ini bisa jadi orang yang baik. Iya Porodia, kita harus kasih kesempatan kalau si email mau berubah. Lihat aja nanti. Saya ikhlas kalau orang masih hina saya, tapi saya nggak akan mundur. Saya akan terus jualan sampai orang-orang percaya kalau saya benar-benar udah berubah.
Ibu, ibu, aku bawa kabar baik, Bu. Ada apa, Nak? Kok senang banget? Alhamdulillah, Bu. Akhirnya aku keterima kerja di perusahaan. Barusan ditelepon, katanya aku mulai minggu depan bisa kerja. Ya Allah, beneran, Nak. Masya Allah, ini kabar paling membahagiakan buat ibu. Iya, Bu. Akhirnya doa ibu terkabul. Aku gak perlu lagi bingung mikirin masa lalu dan masa depan aku. Aku bisa kerja halal. Sebentar lagi kehidupan kita bakal berubah, Bu. Ibu bangga banget sama kamu, Nak. Kamu akhirnya benar-benar meninggalkan jalan yang dulu. Dan sekarang kamu memilih jalan yang Allah ridhoi. Semua ini berkat doa ibu. Kalau bukan karena ibu yang gak berhenti mendoakan aku, mungkin aku masih terjerumus, Bu. Iya, Nak. Ibu cuma pengen kamu selamat, hidup tenang, dan rezeki berkah. Bukan harta yang banyak, tapi dari hasil yang salah. Iya, Bu, aku janji mulai sekarang aku bakal kerja sungguh-sungguh biar bisa bahagiain ibu. Aku mau buktiin kalau aku bisa jadi anak yang ibu banggakan. Ibu udah bangga sama kamu, Mel. Bukan karena kamu kerja di perusahaan, tapi karena kamu sudah mau berubah, mau tobat, mau jadi yang lebih baik. Itu yang paling penting. Makasih ya, Bu. Ibu selalu sabar sama aku. Meski dulu aku sering nyakitin hati ibu. Sekarang giliran aku yang mau bikin ibu bahagia. Ibu sayang sama kamu.